Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Semoga semua teman-teman dikasih kelancaran dalam mengerjakan semua hal, segala sesuatu gitu ya. Oke teman-teman, wah ini bener-bener cepet banget ya teman-teman ya. Sungguh-sungguh cepet banget nih teman-teman. Kalau menurut saya ya, ini tuh benar-benar cepet banget karena minggu ini nih teman-teman kita ada di minggu yang ke-10. Coba teman-teman. Wow, cepet banget ya kita sudah ada di minggu yang ke-10 dan benar-benar kita cuma tinggal beberapa kali pertemuan lagi nih teman-teman untuk menghabiskan gitu ya. Untuk menyelesaikan semua pertemuan kita di satu semester ini dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Kan kita itu gitu ya, pertemuan itu kalau misalnya tanpa UTS dan UAS itu kan kita hanya sebenarnya cuma 14 kali pertemuan ya. Berarti kita cuma tinggal 4 pertemuan lagi nih teman-teman, tinggal 4 pertemuan lagi. Kalau 4 pertemuan lagi berarti hanya 1 bulan aja teman-teman kita sudah menyelesaikan semester yang kedua ini. Kita sudah menyelesaikan mata kuliah bahasa Indonesianya. Gimana teman-teman setelah 10 minggu kita ketemu ya, walaupun ketemunya kita memang masih by online gitu ya, teman-teman menyaksikan video-video saya, kita ketemu di Zoom meeting setiap minggunya. Gimana teman-teman? Saya harap teman-teman bisa mendapatkan sesuatu yang lebih banyak lagi gitu ya pengetahuannya gitu ya, storage-nya tentang bahasa Indonesia dari yang dulu misalnya teman-teman masih belum paham gitu ya, masih bingung-bingung apa sih sebenarnya kalimat itu, apa sih sebenarnya kata itu, gimana sih bikin kalimat yang efektif seperti yang kita bahas minggu kemarin gitu ya. Ternyata gitu ya, saya harap teman-teman jadi punya pengetahuan yang baru ternyata kalau si kalimat efektif itu ada tambahannya, ada yang namanya pelengkap dan juga keterangan gitu ya. Ibaratnya berbeda nih sama kalimat yang biasa gitu ya, karena di dalam kalimat biasa teman-teman hanya membutuhkan subjek, predikat dan juga objek gitu ya. Terus saya harap teman-teman jadi lebih bisa membedakan lagi apa itu paragraf deskriptif, apa itu paragraf naratif ya, bagaimana bentuknya, kalau karangan yang persuasif itu seperti apa. Saya harap teman-teman jadi lebih tahu lagi nih, jadi lebih paham lagi gitu ya. Nah, terus seperti biasa di setiap minggunya kita selalu punya 2 topik. Dan di topik yang pertama ini kita akan membahas tema dan juga topik. Tentunya masih banget berkelanjutan dari materi sebelumnya. Tema dan topik ini adalah hal yang memang harus ada di dalam sebuah karangan, di dalam sebuah paragraf. Tema ini teman-teman salah satu yang penting banget dan salah satu dasar yang harus teman-teman kerjakan. Bisa dibilang ini adalah bagian utama yang harus teman-teman kerjakan. Nah, teman-teman, tema sendiri punya 2 arti ya, dari 2 sudut pandang yang berbeda. Apa sih sudut pandangnya gitu ya? Teman-teman, tema itu kalau dilihat dari karangan, dari sebuah wacana, dari sebuah paragraf yang telah selesai, maka tema itu akan disebut sebagai sebuah amanah. Amanah yang disampaikan penulis kepada pembaca. Ya, itu teman-teman. Jadi terlihatnya tuh tema tuh terbagi dari 2 sudut pandang nih, tergantung teman-teman melihatnya di mana. Dari wacana, dari paragrafnya yang sudah teman-teman selesai baca, maka kalau yang sudah selesai dibaca, selesai dituliskan, itu akan bermaksud sebuah amanah yang hendak disampaikan dari seorang pembaca ke penulis. Tapi kalau teman-teman mau menentukan tema sebelum teman-teman menulis, teman-teman as a writer, teman-teman sebagai seorang penulis, maka tema itu adalah batasan. Batasan yang akan dibahas gitu ya. Jadi kita tuh harus kasih batasan. Teman-teman mau pilih tema apa misalnya sebelum menuliskan sebuah karangan. Saya mau pilih tema kesehatan gitu ya. Saya mau pilih tema kesehatan. Nah, tema kesehatan ini yang teman-teman pegang, yang teman-teman benar-benar pegang. Jadi saya itu menulis satu wacana itu yang terdiri dari 4 paragraf misalnya ya. Yang terdiri dari 4 paragraf itu harus memang benar-benar fokus dibahas kesehatan.
Kesehatan aja yang difokusin, jangan teman-teman lari ke misalnya kriminal, jangan teman-teman lari juga kemudian ke pembahasan bahasa misalnya. Ya, jadi itu teman-teman, tema itu ada dua pengertiannya, dilihat dari sebuah karangan yang telah selesai atau karangan yang akan dibuat. Nah, lanjut nih teman-teman. Kalau topik, jadi topik itu adalah hal yang kedua yang harus teman-teman tentukan setelah teman-teman menentukan sebuah tema. Kalau topik itu adalah sebuah hal penting yang akan diuraikan. Jadi kesehatan tuh kan besar banget ya, kalau kita nyambung yang tadi, kesehatan tuh besar banget. Lebih fokus lagi apa nih topiknya? Oke, topiknya misalnya kita lagi bahas yang lagi masih booming gitu ya, COVID-19. Jadi apa nih? Ya, yang penting yang mau diuraikan dari COVID-19 apa? Pengertiannya misalnya, awalnya dari mana? Apa aja ciri-cirinya? Bagaimana pencegahannya misalnya. Jadi kita fokusnya yang akan diuraikan. Nah, itu topik. Nah, kemudian ini adalah ciri-ciri topik. Teman-teman tentunya topik itu sangat-sangat berbeda dengan judul gitu ya. Judul tuh beda, judul tuh bisa dibuat terakhiran. Kemudian ini ditentukan lebih dahulu teman-teman, topik itu ditentukan lebih dahulu sebelum judul. Nah, kemudian topik juga harus menarik penulis. Jadi kita sebagai penulis itu harus membuat topik atau menentukan topik yang menarik supaya kita tuh menulisnya juga semangat, menulisnya juga baik, menulisnya juga indah supaya message-nya kita itu tersampaikan kepada si pembaca. Dan tentunya penulis juga harus menguasai topik, karena kalau misalnya topik tidak dikuasai oleh penulis, gimana penulis akan menciptakan sebuah karangan yang baik gitu. Itu aja teman-teman tentang tema dan juga topik. Jadi ingat ya, tema itu bisa dilihat dari dua sisi, dari karangan yang sudah jadi atau yang belum jadi. Sementara kalau topik memang adalah yang diuraikan, hal-hal yang diuraikan dari tema yang akan disampaikan sama si penulis kepada pembacanya. Oke teman-teman, selesai sampai di sini videonya. Kita ketemu di video selanjutnya, dan jangan lupa teman-teman silahkan menyelesaikan indigosnya. Bye bye, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.